Selanjutnya ada penampilan dari Nadia Fasya Fernanda dengan judul naskah Balada Sumara. Silakan. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat. Perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembenaran, bukan pula pembelaan, dan saya pun tidak merasa bahwa saya akan membela diri saya sendiri. Nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, seorang penyakitan, dan seorang pembunuh. Bertahun-tahun saya hidup, saya menjilati kaki orang, saya merangkak, saya hidup di bawah kaki orang. Dan saat itu juga saya membuka mulut saya untuk tidak bicara. Tapi hari ini, izinkan saya, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya untuk berbicara untuk terakhir kalinya. Tolong jangan interupsi, tolong jangan dipotong, tolong jangan dihentikan terlebih dahulu, Dewan Hakim. Apabila waktunya sudah selesai, saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tidak berani mendongakkan kepala, berbau. Terlebih di desa saya, Karangsari. Masyarakat di sana mengetahui latar belakang keluarga saya. Pak Kasiri, guru madrasah saya, pernah berkata, pembunuhan terhadap para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang-orang keji yang tergabung dalam organisasi yang bernama PKI. PKI itu loh, memang biadab. Oleh karenanya ditangkap dan dihukum. Kalian tahu tidak? Itu loh, bapaknya Sumara kan anggota PKI. Oh, iya tak? Iya. Makanya kita itu gak pernah lihat bapaknya si Sumara. Wong dia ditangkap. Makanya ya, jangan dekat-dekat sama si Sumara. Nanti kalian ini kena tangkap.
benar kata Simba. Seharusnya Bapak tidak usah terus apa. Tidak usah bersihin dong. Tidak usah kata bulan di Keden Wasto. Lihat akibatnya hingga sekarang. Bapak ditangkap, diseret. Setelah Den Wasto ditangkap basah para tentara itu. Dewan Hakim yang terhormat, apa iya jika bapak saya bersalah? Apakah saya, Simba dan juga Simba, menanggung dosa itu selamanya? Kami sudah cukup takut dikucilkan, dijemah, dipojokkan. Itu sangat sudah cukup bagi kami. Suatu hari, saya bekerja di Juragan Baru. Di sana, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Wajahnya tampan, dan dia seorang tentara. Naluri saya mengatakan, saya jatuh cinta. Namanya Mas Edi. Dan lebih berbunganya lagi ketika saya mengetahui bahwa Mas Edi juga menaruh rasa kepada saya. Tapi apa kalian menduga bahwa kami akan berpacaran, kemudian menikah? Itu mustahil. Mas Edi perlahan mundur ketika mengetahui bahwa saya adalah anak dari seorang PKI. Detik itu juga saya ingin keluar dari negeri ini. Saya keluar dari ini bayang-bayang ayah saya seorang PKI itu. Saya ingin keluar, kemanapun saya ingin keluar. Akhirnya, bantuan dari Cawi, saya berhasil lolos untuk menjadi seorang TKW di luar negeri. Itu pun karena lembaran-lembaran uang merah. Kata Pak Kasiri guru saya di madrasah dulu, bilangnya gini, Indonesia itu negara yang berkedaulatan, gotong royong, kekeluarganya tinggi. Tapi lihat, saya bisa lolos menjadi seorang TKW hanya dengan lembaran uang merah. Lalu mana yang katanya kedaulatan rakyat di seluruh rakyatnya itu? Mana? Dan jadilah saya. Jadilah saya sebagai seorang TKW. Sumarah binti Sulaiman. Seorang TKW lulusan SMA dengan predikat NIM tertinggi. Sekarang menjadi babu di negara orang. Menjadi babu di negara orang. Memberikan harapan besar bagi saya dan keluarga saya. Saya bertekad untuk mengangkat derajat diri saya sendiri dan juga keluarga saya. Barangkali saya bisa terbebas dari jeratan dan juga jeritan orang-orang yang mengatakan PKI, PKI, PKI. Namun siapa sangka
jubah-jubah yang dipakai oleh majikan saya. Cadar-cadar yang mereka kenakan itu tidak ada gunanya. Saya di sana disiksa. Saya di sana tidak mendapatkan gaji. Selama bertahun-tahun saya di sana tidak digaji. Saya disiksa. Saya disiksa. Dan lebih parahnya lagi, Dewan Hakim. Lebih parahnya lagi. Saya diperkosa. Saya diperkosa. Wanita yang sedari kecil telah tertindas tidak akan tinggal diam. Saya berdiri dan berlari mengambil pisau, kemudian saya perlahan menancapkan pisau tajam ini ke jantung hati majikan saya. Sumara yang selalu disalahkan sekarang berbuat kesalahan. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumara. Setelah ini, saya akan diam selamanya. Saya siap dihukum dan saya siap untuk mati. Baik, terima kasih pada peserta nomor 3 atas nama Diantia. Untuk peserta selanjutnya atas nama Septian.